puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang luar biasa, silakan duduk. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa pasti ya, udah kelihatan di wajah-wajahnya. Saya berterima kasih untuk ketua, untuk pemimpin, untuk pengurus dari ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini untuk kesempatan dan kepercayaannya saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Mungkin ibu bapak gembalanya nggak hadir gitu ya. Saya mau mengucapkan terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya saya boleh dikasih kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya katanya mesti perkenalan dulu karena ada dikatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tadi saya last moment saya kirim ada foto keluarga, boleh nggak tolong ditampilin nih, udah ya? Nah tuh ya, ini yang paling akhir gitu ya. Nama saya Yolanda, saya biasa dipanggil Ola. Ya, saya ibu dari 3 orang bujangan. Umur 30, umur 29 sama umur 26 tahun. Jadi saya dipercayakan 4 orang imam di dalam hidup saya ya. Suami saya puji Tuhan masih bekerja tapi dia juga menggembalakan. Jadi saya seorang ibu gembala gitu ya. Saya juga puji Tuhan dipercayakan Tuhan dari seorang pendoa. Sekarang Tuhan boleh panggil saya keluar untuk menyampaikan firman Tuhan. Bilang yuk kiri kanannya, Tuhan itu baik. Amin ya, Tuhan itu baik dan rancangan dan rencananya itu begitu luar biasa di dalam hidup kita. Oke, hari ini bukan tentang saya pastinya ya. Hari ini tentang Tuhan kita dan tentang kita. Saya senang banget nih boleh bicara di hadapan ibu-ibu ya, para wanita di tempat ini, walaupun tadi ada pemain keyboard juga yang cowok. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya wanita sebagai rekan sekerjanya Allah. Ya, bilang yuk kiri kanannya, kita tuh partnernya Allah, kong silangnya Allah. Nah itu kita ya, rekan sekerjanya Allah. Nanti kita belajar sama-sama. Ini kan ada PPT, nanti saya ada banyak ayat firman Tuhan. Kalau ibu-ibu nggak sempet nyatet boleh difoto, atau kalau boleh nanti minta dari tim media ya, PPT-nya nggak apa-apa, nanti dibaca lagi, direnungkan lagi, dibelajarin lagi, boleh ya ibu-ibu ya, sebagai perenungan kita. Nah kenapa saya suka banget sama-sama sebagai wanita, saya suka kalau diizinkan untuk berbicara di hadapan para wanita, saya punya seorang teman dari agama tetangga. Dia bilang begini sama saya, Kak Ola, kalau di kita tuh mesti hati-hati pilih-pilih kajian. Katanya gitu, ngerti ya maksudnya ya, kajian. Oh gitu, iya Kak Ola. Kenapa saya bilang gitu? Karena itu kalau yang ajaran-ajaran keras, ajaran-ajaran ekstrim katanya, itu masuknya lewat kajian. Oh gitu, iya. Karena kalau ibu-ibu tuh powerful gitu katanya. Bilang kiri kanannya the power of emak-emak. Itu luar biasa ya. Don't play sama emak-emak ya saudara ya. Dia katakan karena kalau udah dapet ibunya, itu ibunya akan sangat mempengaruhi suaminya dan mempengaruhi anak-anaknya dan seluruh keluarganya dapat dipengaruhi. Ya, jadi saya mau katakan, bilang lagi yuk kiri kanannya, kita perempuan tuh pengaruhnya besar sekali loh. Ya, jadi kenapa saya katakan ini, kita perlu menyadari hal ini. Kenapa saya mau katakan hal ini? Karena hari-hari ini ya saya lihat tuh kok ya banyak ibu-ibu yang baperan gitu ya. Banyak ibu-ibu yang sensitifan. Ayo kita nih para wanita mesti bangkit saudara ya. Kita lihat firman Tuhan. Sebelumnya kita lihat dulu ya, Amsal 14 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini, perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya, bukan bapak loh. Apa katanya? Perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Bilang lagi kiri kanannya, yuk yang pinter yuk kita yuk. Betul? Yuk yang bijaksana yuk kita yuk. Jadi kita datang ke tempat ini nih karena kita mau jadi wanita-wanita yang bijaksana.
Amin saudara, karena firman Tuhan tadi katakan demikian. Nah tadi saya mau katakan sebagaimana tema hari ini, wanita sebagai rekan sekerja Allah. Saya berdoa ibu-ibu supaya setiap kita itu mengerti, memahami kalau kita ada di dunia ini tuh bukan kebetulan. Kita ada di dunia ini tuh ada purpose, ada rancangan, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara, bukan cuma sebagai pabrik anak. Untuk melahirkan anak terus dilupakan. Bahkan ada yang dikatakan habis manis sepah dibuang gitu kan. Ya saudara, enggak ya. Tetapi kita ada nih karena ada tujuan Tuhan, ada purpose Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan sebagai wanita rekan sekerjanya Allah, saya mau katakan kita tuh God co-worker atau God co-creator. Waduh, God co-worker dan God co-creator. Yuk kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Korintus 3, 1 Korintus 3 ayat 9a kita lihat. 1 Korintus 3 ayat 9a mana tadi? Nah firman Tuhan katakan apa? Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, mungkin banyak dari kita pikir oh ini bapak-bapak gitu ya. Oh ini hamba-hamba Tuhan di dalam membangun gereja dan segala macam. Tetapi saya mau katakan konteks ini berbicara buat kita semua. Bilang lagi kiri kanannya kita semua. Ya, yuk kita lihat ya di dalam firman Tuhan. Tuhan menjadikan manusia itu sebagai rekan sekerjanya di bumi. Jadi Tuhan menjadikan manusia sebagai rekan sekerjanya di bumi. Yuk lihat ayatnya yuk sama-sama ya. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Kejadian 2 ayat 5 kita ingat ceritanya waktu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebelum hari ke-6 Tuhan menjadikan manusia. Itu Tuhan menjadikan bumi apa saudara? Dan segala isinya baik. Betul? Setiap hari dia katakan baik. Baik, baik. Waktu bumi ini, dunia ini udah jadi semuanya baik. Tuhan lihat gini, belum ada yang ngurusin. Belum ada yang ngelola, betul? Makanya dikatakan begini di ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, jadi masih kosong saudara. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, udah jadi nih semuanya baik. Tapi Tuhan bilang belum ada yang ngurus, belum ada yang ngelola. Makanya kalau kita lihat kembali di dalam firman Tuhan, yuk kita lihat ke sebelahnya Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan bilang apa saudara? Dia katakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka apa? Berkuasa. Ya, kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah, punya tujuan. Bilang yuk kiri kanannya, punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya berkuasa, saya singkat aja, atas seluruh ciptaannya. Amin. Ya, berkuasa atas seluruh ciptaannya. Lalu di sini dikatakan apa di ayat 27? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jelas manusia ada dua macam. Laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang setengah-setengah. Jelas ada dua macam manusia, laki-laki dan perempuan. Amin. Ya, dua-duanya manusia. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, saudara ya. Lalu di sini dikatakan apa? Diciptakannya mereka. 28. Lalu Allah memberkati mereka. Allah memberkati laki-laki dan perempuan. Betul?
Lalu di sini dikatakan apa? Lalu Allah berfirman setelah dia memberkati baru dia kasih tugas. Setuju? Setelah Allah memberkati baru Allah kasih tugas. Bilang dong kiri kanannya, kamu sudah diberkati Tuhan. Amin. Bukan kata saya loh, kata firman. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Bu, tapi rumah masih ngontrak. Iya. Tapi kamu adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang Tuhan berkati supaya kamu punya kreativitas, punya kemampuan untuk bekerja, menghasilkan uang dan beli rumah. Amin, gitu maksudnya. Ya, tapi kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Bukankah hidup kita adalah anugerah dari Tuhan? Tapi apa yang kita lakukan dengan hidup kita, bilang kiri kanannya itu pilihan kamu. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan dengan hidup kita, itu pilihan kita. Betul? Oleh karena itu ibu-ibu saya mau katakan apa yang kita mau dengar, apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau fokuskan, apa yang kita mau percaya, pilih-pilih. Karena itu mempengaruhi pilihan kita di dalam kehidupan. Amin. Ya, lalu di sini dikatakan apa? Setelah Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah sekali lagi atas seluruh ciptaannya. Setelah Tuhan memberkati, dia katakan apa? Beranak cuculah, bahasa Inggrisnya dikatakan multiply, bertambah banyak. Saudara, saya percaya yang namanya multiply, bertambah banyak, ini juga bukan cuma bicara kita punya keturunan gitu ya, punya anak lagi. Tetapi oleh karena berkat Tuhan, oleh karena Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia, saudara dan saya punya kemampuan untuk memelihara, untuk mengusahakan, untuk mengelola apa yang dipercayakan di dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih banyak. Contohnya, cerita tentang talenta. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Betul. Saudara dan saya punya kemampuan itu. Apa saja yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Waktu kita mau mengelolanya, waktu kita mau memeliharanya, waktu kita mau mengusahakannya, itu pasti jadi lebih baik. Amin. Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Kalau dunia, saudara, kita tahu hukum dunia, hukum gravitasi. Semuanya makin turun. Makanya ibu-ibu sekarang sibuk tarik benang. Iya bu, udah umur segini udah semuanya turun. Ya karena kita hidup di dunia. Hukum gravitasi semuanya turun. Tetapi hukum kerajaan Allah bilang apa? Kamu adalah kepala. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Itu hukum kerajaan Allah. Amin, saudara. Ya, lalu di sini dikatakan apa? Penuhilah bumi, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu dan berkuasa. Wow, saudara, kalau saya baru gitu ya. Saudara, kita tuh sekarang minoritas katanya, betul ya? Padahal awal penciptaan Tuhan suruh anak-anaknya jadi apa? Mayoritas. Tuh ayatnya. Berkembang biak, tambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa. Betul. Kenapa? Karena iblis tuh mutar balik konsep pikir kita. Sekarang ya banyak orang, saudara belum kawin udah takut cerai. Sehingga gak mau kawin. Makanya banyak ya free sex, seks di luar nikah. Betul gak? Lihat cara iblis putar balikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang gak mau punya anak. Kenapa? Punya anak ribet bu, enakan piara anjing. Nurut lagi. Sounds familiar? Betul? Itu tipu muslihat iblis. Padahal Tuhan bilang apa? Bertambah banyak.
Taklukkan, penuhi, taklukkan. Berkuasa. Makanya no wonder ya orang China. Itu orang China kan banyak banget penduduknya. Saya dengar tuh sampai mereka dibatasi punya anak. Karena beranak lagi. Makanya orang China mereka bisa bilang begini. God made everything. But everything made in China. Gitu katanya. Betul, kenapa? Kenapa dia bisa menguasai? Banyak banget orangnya. Betul. Tapi saudara kita gak perlu takut sekalipun kita minoritas. Tadi kita bawa dalam doa. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu jauh lebih besar. Lebih powerful dari apapun yang dari dunia ini. Amin saudara. Nah saudara itu rancangan kita di dalam Tuhan nih. Untuk berkuasa, untuk take dominion. Yuk kita lihat kembali ke ayat Kejadian 2-nya. Waktu Tuhan udah menjadikan manusia, Tuhan menjadikan manusia dia tempatkan di bumi di satu tempat di taman namanya apa? Taman Eden. Ayat 15 bilang begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusianya udah jadi, Tuhan taruh di Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Di dunia ini, apapun yang tidak kita pelihara dan tidak kita usahakan, pasti turun, pasti hancur. Betul? Rumah kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Betul? Gereja, usaha. Semua harus diusahakan dan dipelihara, dikelola. Kalau saya boleh bersaksi, saya punya mertua tuh luar biasa. Dia meninggal dunia karena sakit liver waktu itu. Pengerasan hati. Kenapa? Karena mudanya tuh kerja keras. Ya capek, pulangnya selalu malam. Alhasil apa? Anak-anaknya semua terutama anak lakinya dikasih toko, dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih mobil, dikasih truk. Pokoknya anak laki-lakinya tuh semua komplit. Saudara ya, saya pakai kesaksian suami saya. Suami saya ngalamin bangkrut, yang namanya bangkrut abis. Dari rumah yang 5.000 meter kami ngontrak di sebuah gang yang cuma 120 meter. Waktu saya mengerti ini, waktu saya renungkan. Saudara hidup kita tuh bukan berapa banyak yang kita punya. Hidup kita tuh bicara bagaimana saudara dan saya mengelolanya. Kalau kita gak bisa memelihara, mengelola dan mengusahakannya. Bilang kiri kanannya mau harta segunung juga habis. Amin. Nah saudara kita nih dijadikan Tuhan ya sebagai pengelola, sebagai rekan sekerjanya Tuhan di dunia ini saudara ya. Sebagai rekan sekerjanya, yuk kita lihat ya ayatnya sebentar. Mazmur 115 ayat 16. Mazmur 115 ayat 16. Saya mesti katakan ini supaya kita tahu benar-benar sadar, menyadari siapa diri kita di dalam Tuhan ya. Mazmur 115 ayat 16 firman Tuhan bilang apa? Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada siapa? Anak-anak manusia. Cocok sama tadi Kejadian 1 ya? Betul? Bumi ini diberikan kepada siapa? Anak-anak manusia. Tuhan menjadikan bumi ini baik dijadikan Tuhan. Betul? Dari hari pertama sampai hari kelima dia katakan baik. Betul? Jadi kalau bumi sekarang tidak baik, siapa yang salah? Tuhan atau manusia yang gak bisa mengelolanya? Manusia. Bilang yuk kiri kanannya, jangan dikit-dikit salahin Tuhan atau setan. Betul? Karena manusia yang gak bisa mengelolanya. Yuk lanjut lagi yuk. Firman Tuhan, Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Mazmur 8 ayat 4 sampai 6 bilang apa? Sama-sama yuk baca yuk 2, 3 ya. Nah lanjut.
Yes, siapakah manusia? Ya, Mazmur katakan begini, tapi firman Tuhan katakan apa? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Tadi Kejadian 1 bilang apa? Saudara dan saya dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu dikatakan apa? Dan telah memahkotainya. Mahkota tuh bicara apa? Kuasa, otoritas. Betul? Tuh. Dan telah mengawatnya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau apa saudara? Membuat manusia berkuasa atas siapa? Atas buatan tanganmu. Bukankah ada pujian yang berkata begini? Ku diberi kuasa oleh Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Nah ini yang sering kita lupa. Ku pakai kuasa. Iya kan? Tahu diberi kuasa. Tapi kalau suruh pakai, ntar dulu deh Bu. Aduh. Betul. Siapa di sini kalau pipis malam-malam gelap-gelap masih takut? Kalau pipis masih buka pintu toilet? Siapa di sini kalau mau lewat satu tempat, itu rumah katanya ada isinya. Numpang-numpang anak babi mau lewat. Bertobat hari ini. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberi kuasa, diberi mandat untuk menjadi rekan sekerjanya Allah di bumi. Amin. Yang percaya kok nggak tepuk tangan ya buat Tuhan. Wow. Saya mau kita balik karena hari-hari ini nih orang-orang bukan cuma krisis ekonomi, krisis identitas. Betul ya? Yang kasihan tuh nanti cucu-cucu saya, aduh nggak jelas loh mereka. Ada yang LGBTQ, Q tuh question, dia nggak tahu dia laki atau perempuan. Dia mau jadi guguk kek, apa jadi kucing, terserah dia. Sekarang begitu ibu-ibu. Nah saya berdoa biar kita nih para wanita ngerti ini. Supaya kita tahu ngajar anak-anak kita, ngajar cucu-cucu kita. Mami saya selalu bilang gini, Olah kalau doa anak, mantu, cucu. Udah cicit gak usah. Gitu. Nanti cicit urusan lagi. Jadi kayak mami saya doainnya anak, mantu, cucu. Kamu doain lagi anak, mantu, cucu. Nanti anak kamu doain lagi anak, mantu, cucu. Gitu gak usah kepanjangan. Betul, tapi itu turun temurun. Kita harus ajarin anak-anak kita kebenaran. Firman Tuhan supaya mereka tahu bahwa mereka ada di dunia ini bukan kebetulan. Bahwa mereka dijadikan Tuhan itu dahsyat. Nah ini Mazmur 139:14. Ini Daud dapat ini saudara ya. Dia katakan apa? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bilang lagi kiri kanannya, ayo sadar. Amin. Saudara dan saya harus sadar bahwa kita dijadikan Tuhan itu manusia-manusia rekan sekerjanya Allah yang luar biasa. Imago Dei ya. Created in the image of God. Kita ini dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Image-nya Allah bukan image-nya sio. Maaf loh. Oh sio kambing jadi mirip kambing. Sio anjing mirip anjing. Enggak. Saudara dan saya dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Diberi kuasa, diberi identitas, diberi otoritas. Itu saudara dan saya. Untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Itu saudara dan saya. Saudara nih lihat imago Dei ya. The image of God itu ada sama kita. Contoh, Allah menciptakan pohon. Manusia bikin meja kayu, kursi kayu, lemari kayu. Kau partner, kau greater sama Tuhan. Tapi kalau manusia tidak di dalam Tuhan, kreativitasnya tuh aneh-aneh. Membahayakan.
Kalau manusia bisa berkreasi, itu karena the image of the creator is in us. Bilang kiri kanannya, yuk kamu tuh bisa kreatif. Amin. Jangan males nanya Roh Kudus, doa. Amin. We can be so creative menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya ingat waktu pandemi kemarin, saya hamba Tuhan full time. Ya, saya dapat persembahan kasih, saudara. Saya hidup dari situ, saudara. Walaupun suami saya ada pekerjaan gitu ya, saudara ya. Tapi saya udah sepenuh waktu. Suami saya waktu itu juga ya pekerjaan ya begitu aja. Suami saya jualan bakmi, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana nih? Pandemi semua gereja tutup, semua pelayanan tutup. Sementara itu gereja masih ada full timer, gimana Tuhan? Saya doa sama Tuhan gimana ya? Tuhan kasih kreativitas, kasih hikmat, kasih pengertian. Tiba-tiba Roh Kudus di dalam saya ngomong gini, olah duit gak rapture. Sekalipun saudara pandemi, krisis, duit gak rapture, masih ada. Saya bilang ya Tuhan gimana caranya Tuhan. Saudara saya ingat waktu itu saudara ada seseorang datang sama saya. Bu Ola pernah jualan tas untuk cari dana untuk itu ya Bible Camp anak sekolah minggu. Oh iya benar saya bilang. Saya mau beli dong. Saya tanya sama suami saya ini gimana ya saya kan udah full time. Suami saya bilang ini dia yang nelpon kamu cari dia. Dia telepon Ola cari mau beli tas kata suami saya gitu itu Tuhan. Ya udah saya lanjutin mau berapa banyak Bu mulainya dari berapa ratus saudara pandemi saya jualan ribuan tas. Yes Tuhan sanggup pelihara kita kok. Pelayanan kita bukan sumber berkat kita, sumber berkat kita adalah Tuhan. Amin. Dan dia sanggup memberkati kita. Bilang kiri kanannya lewat apa aja. Dia tuh so creative. He is the creator. Oleh karena itu saya mau katakan saudara. You can be so creative menghadapi segala tantangan, segala pergumulan, segala beban di dalam kehidupanmu. Amin. Bilang kiri kanannya gak usah baperan. Amin saudara. Itu saudara dan saya. Yuk lanjut ya saudara ya. Nih saudara kita tuh dijadikan Tuhan luar biasa. Kejadian 2 ayat 18 bilang begini. Ya Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Penolongnya pakai huruf kecil. Coba lihat kiri kanannya bilang kamu penolong. Ya bahasa aslinya tuh Ezer. Baginya yang sepadan. Ya jangan bilang gak cocok, sepadan Tuhan udah jadikan sepadan dengan dia. Nah ternyata di perjanjian baru ada ayat yang sama tapi penolongnya pakai huruf besar. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya yang ini penolongnya pakai huruf besar, parakletos bahasa aslinya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saya katakan begini saudara, dua pribadi yang berbeda tetapi punya persamaan fungsi sebagai penolong. Nah ibu-ibu karena kita dijadikan Tuhan sebagai penolong. Satu waktu saya baca ayat di Alkitab dan perempuan itu birahi kepada suaminya. Saya pikir birahi itu nafsu seks. Ternyata dalam bahasa aslinya birahi ini mau menguasai. Makanya perempuan harus di dalam Tuhan. Perempuan harus mengenal fungsinya di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau enggak perempuan itu karena dia dijadikan sebagai penolong. Keponya tuh tingkat tinggi. Dia enggak bisa ada yang enggak beres sedikit. Semuanya mau ditolongin. Semuanya dia mau bantuin, urusan lakinya, urusan anaknya, semua dia mau tahu. Semua dia mau bantuin. Bilang kiri kanannya kayak gue kenal tuh orang. Betul?
mau menguasai saudara. Karena memang dia dijadikan sebagai penolong. Satu waktu saya pernah melihat saudara di airport ya, saya kenal lah ya. Itu suaminya bawa tas gredek nyantai. Istrinya sibuk ngangkatin koper gede-gede. Waktu kami ke Israel. Saya bilang sama dia, laki lu sakit pinggang. Gitu kan. Karena dia bawa kopernya gede-gede. Dia bilang gini, lama. Bilang lagi kiri kanannya, kayak gue kenal juga tuh orang. Gak sabar kan ibu-ibu? Gak sabar, gregetan bu, lama. Betul saudara. Kenapa? Karena perempuan itu dijadikan sebagai penolong. Terus lama-lama suaminya keenakan. Suaminya keenakan apa-apa? Mah, tanya mama. Mah, tanya mama. Mah, tanya mama. Gitu kan? Iya kan? Terus abis itu berapa tahun kemudian datang ke ibu ketua, ke ibu gembala. Bu, saya capek bu. Suami saya gak bisa apa-apa, capek. Ya enggak? Kenapa capek? Karena memang kita tidak dijadikan untuk sebagai pemimpin di dalam keluarga. Ya emang mesti suami. Kenapa rumah tangga sekarang sering bertengkar? Kenapa rumah tangga sekarang banyak yang bercerai? Bilang kiri kanannya salah fungsi. Laki-laki dan perempuan sama-sama diberi kuasa, sama-sama diberi otoritas, tapi ingat bilang kiri kanannya beda fungsi. Betul. Sekarang dibalik-balik fungsinya. Betul saudara. Makanya jadi ada pertengkaran dan segala macam. Tetapi kalau saya baca ayat ini. Saudara, kita tuh dijadikan Tuhan luar biasa. Amin. Tepuk tangan yuk buat para wanita yang luar biasa. Bahkan saya mau ajak ibu-ibu untuk buka ayat ini. Saya udah kasih lihat suami saya kemarin. Amsal 18 ayat 22 bilang apa? Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Wow. Kita nih anugerah, hadiah dari Tuhan buat suami kita. Amin. Bilang kiri kanannya, sadar gak lo? Amin. Kita nih anugerah loh. Hadiah terbaik yang Tuhan kasih buat suami kita. Makanya ibu-ibu yang punya anak laki, saya punya anak laki nih 3. Saya doa, saya gak minta Tuhan kasih pacar saya, kasih anak saya pacar. Atau saya ajarin anak saya jangan minta pacar, minta istri. Karena siapa yang mendapat istri, itu mendapat yang baik dari Tuhan. Dikenan oleh Tuhan. Ada seorang teman saya, suaminya komplain jadi konseling. Duh bu, gak tahan sama istri saya, kayak singa gitu. Saya panggil dua-duanya. Tuh suami kamu bilang kamu kayak singa. Ya iya bu, dulu waktu dia ngambil saya dari orang tua saya masih kayak kucing bu. Setelah saya menikah sama dia saya jadi singa gitu katanya. Saudara, gak boleh salah fungsi. Betul? Nah ini saya mau katakan ini ya, kita nih wanita dijadikan Tuhan itu luar biasa sebagai penolong. Saudara bisa bacalah untuk mempersingkat waktu ya. Penolong tuh kita bisa baca Roh Kudus. Roh Kudus tuh untuk mengingatkan, untuk menghibur, untuk mengcomfort. Betul? Kita nih 2 pribadi yang berbeda tetapi kira-kira fungsinya tuh sama. Ya. Makanya gak heran, saya baru ketawa sendiri kemarin waktu baca ini, waktu saya renungin. No wonder dikatakan di luar sana ada wanita penghibur. Iya kan? Kenapa? Di rumah pusing bu. Istri bukan menghibur, menggonggong. Ya enggak? Ini kata firman loh. Betul saudara? Ya, kita harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Apa tugas kita di dalam Tuhan. Bahkan waktu saya baca saudara ya, itu luar biasa loh. Waktu Yesus mau datang ke dunia ini Tuhan samperin seorang wanita. Siapa? Maria.
sebagai rekan sekerjanya. Kalau dia Tuhan gitu ya, emang Tuhan gak bisa gitu kan, dia Tuhan. Dia dari langit turun aja, jreng gitu. Jadi Yesus, bisa gak? Bisa. Kenapa mesti pakai wanita? Kenapa mesti pakai manusia? Karena memang manusia itu rekan sekerjanya Allah. Allah udah berfirman bahwa langit dia yang punya, tetapi bumi dia serahkan kepada manusia untuk mengelolanya. Dia sudah berfirman, dia nggak bisa melanggar firmannya. Bilang kiri kanannya, Tuhan kita keren. Kalau dia udah janji, kalau dia udah berfirman, dia menepati dan dia melaksanakan apa yang dia firmankan. Tapi banyak kali kita nggak sadar, makanya firman Tuhan katakan saudara bahwa Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Saya baca di Yakobus 2 ayat 19 bilang begini, kamu percaya bahwa cuma ada satu Allah, itu bagus. Tapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Bilang kiri kanannya, gak cukup percaya doang. Saudara dan saya perlu mengenal dan memahami siapa Allah kita. Dan saya percaya orang yang mengenal siapa Allahnya, dia mengenal siapa dirinya. Dia tahu otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya. Amin saudara, sehingga saudara dan saya dapat berkata sebagaimana di Amsal 31 katakan apa saudara? Amsal 31 ayat 25 katakan apa? Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depannya. Gak nangis saudara. Pakaiannya itu adalah kekuatan, hormat. Kenapa? Karena dia tahu dia ada di dunia ini, ada tujuan ilahi di dalam kehidupannya. Ya, Hosea 6 ayat 3 bilang begini, berusahalah sungguh-sungguh untuk mengenal dan memahami Allah kita. Betul? Daniel 11 ayat 32b bilang apa? Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya berdoa biar kita para wanita yang ada di tempat ini, ibu-ibu yang ada di tempat ini, datang ke tempat ini bukan untuk absen. Bukan untuk manasin kursi. Tapi kita datang di tempat ini karena saya mau mengenal dan memahami Allah saya melalui kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Tuh Daniel 11, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Betul, saya suka pakai ini sebagai kesaksian. Suami saya punya restoran bakmi saudara di daerah SCBD saudara. Nah itu kalau jam makan siang rame. Satu hari saya nggak ada pelayanan, saya ada di restoran. Saya bilang sama anak saya, sama suami saya bilang ini, mama bisa bantuin apa? Mama mau bantuin. Anak saya gangguin saya lagi. Mama di pojok aja bahasa roh. Biar ini cepat berlalu. Maksudnya anak saya kurang bisa, nanti malah gerecokin gitu loh maksudnya. Ngerti gerecokin bahasa Prancis ya. Saya bilang enggak serius, mama mau bantuin. Saya masuk dapur. Anak saya bilang ini yakin mama mau bantuin. Mau bener mama bantuin aja. Mama juga gak ada kerjaan. Saya bilang tuh kalau mau bantuin cuci piring sama buang sampah. Emang saya lihat piring udah numpuk sama sampah udah bertumpuk. Dia senyum-senyum, saya nggak pikir lama, saya pakai apron, saya mulai cuci piring, saya mulai buang sampah. Waktu saya cuci piring saudara, itu pegawai, bu maaf ya bu, maaf bu, iya nggak apa-apa, tenang aja nyantai. Bu maaf ya bu, maaf, iya nggak apa-apa, saya bilang nyantai aja gitu ya. Suami saya bilang begini ke anak saya, sebentar lagi hujan gede katanya. Ada ibu pendeta Yolanda Vergina cuci piring sama buang sampah di rumah aja dia kagak pernah gitu kata suami saya. Saya bilang nyantai aja kali. Sudah selesai ya, biasa jam makan siang udah selesai. Suami saya panggil saya gini, Olah kamu hebat sih, kamu mau cuci piring sama buang sampah. Saya bilang emang kenapa? Karena saya mengenal dan memahami siapa bapak saya. Sehingga saya mengenal dan memahami status dan identitas saya. Sekalipun saya cuci piring dan buang sampah, itu tidak merubah status dan identitas saya sebagai istri yang punya
restoran. Amin. Dengan kata lain ibu-ibu, rekeningmu, saldomu boleh tinggal dikit. Suamimu boleh meninggalkan engkau, punya wanita lain. Anakmu boleh ngalamin hal yang gak enak. Tetapi hari ini saya mau menguatkan hati setiap kita. Bahwa identitas dan status kita di dalam Tuhan, bilang kiri kanannya, jelas. Amin. Jelas saudara ya. Kalau kita baca saudara ya, Yohanes 10 Yesus bilang gini, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia mau curi? Dia mau curi identitas kita. Dia mau curi status kita. Dia mau curi otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Tapi Yesus bilang gini, tetapi aku datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya semua orang yang percaya tidak binasa. Seluruh dunia ini dikasih kesempatan yang sama. Tetapi gak seluruh dunia menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengembalikan rancangan awal manusia. Sebagai apa? Rekan sekerja Allah. Orang-orang yang diberi kuasa. Orang-orang yang diberi otoritas oleh Tuhan. Saudara, kalau saya boleh sedikit, saudara ya, Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kalau saya renungkan lagi kejadian 2 tadi ya. Gak baik kalau laki-laki itu hidup seorang diri. Maka dijadikannya wanita. Diberikan istri. Artinya ibu-ibu, suami kita. Itu waktu menikah sama kita. Harus jadi lebih baik. Amin. Bukan jadi lebih rusak. Jadi lebih baik. Jangan lupa tugas kita. Gimana sih jadi rekan sekerja Allah, Bu Ola? Saudara, perkataan kita, doa-doa kita, di dalam kitab Yesaya dikatakan, marilah kita berperkara. Saya ingat waktu suami saya belum bertobat, walaupun saya menikah, doa puasa, yang ngenalin ibu gembala, saudara ya. Suami saya tuh udah menikah, waduh, keluar aslinya eng-eng gitu, saudara ya. Demen demen pulang pagi, demen mabok, demen narkoba. Saya bilang kok begini ya Tuhan jadinya ya. Sudah berkali-kali saya mau give up. Tapi saya bersyukur punya orang tua hamba Tuhan saudara. Yang berkata kepada saya, Ola berlutut, Ola doa. Ya doa apa sih? Doa komplain terus. Sampai akhirnya mami saya mulai berkata sama saya. Bersyukur. Saya mulai datang kepada Tuhan, saya berdoa. Saya gak ngerti saudara. Ternyata ucapan syukur itu saudara adalah saya lagi jadi rekan sekerjanya Allah. Saya mulai ubah doa saya. Saya mulai berkata di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih, saya ngingetin Tuhan. Tuhan terima kasih buat suami yang dari Tuhan. Terima kasih buat suami yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat suami yang melayani Tuhan. Terima kasih buat suami yang menjadi hamba Tuhan. Sekalipun waktu saya berdoa pulangnya tambah terang. Betul saudara. Tapi saya lagi jadi rekan sekerja Allah. Bukankah ada tertulis hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setiap hari saya berdoa, saya perkatakan firman Tuhan, saya perkatakan janji Tuhan. Dan kalau hari ini saya sudah menikah 31 tahun. Dan kalau hari ini dia menjadi seorang gembala, saya bilang Tuhan terima kasih. Engkau menjadikan aku rekan sekerjamu. Dari seseorang yang babak belur, hari ini jadi seorang gembala. Ibu-ibu, apapun yang dipercayakan di dalam kehidupan kita, percayalah engkau dan aku adalah rekan sekerjanya. Tuhan pasti melakukan bagiannya, tetapi kita harus melakukan bagian kita.
Bukankah ada tertulis saudara? Ada yang menabur, ada yang menyiram. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sebagai penutup kalau tadi ya saudara ya, lagu tadi, ku diberi kuasa, ku pakai kuasa. Kita kan suka berhentinya di diberi kuasa aja ya. Pakai kuasanya ntar dulu, takut. Saya ingat tahun lalu anak saya kan cowok semua punya anjing tuh gede-gede di rumah saudara. Lalu salah satu anjing anak saya tuh yang Doberman itu sakit. Ya, saya bilang sama anak saya, ini dibawa ke dokter dong anjingnya. Saya bilang gitu. Anak saya udah dah mam, nanti malam aja saya bawa. Saya nggak ketemu anak saya lagi, pagi-pagi saya ketemu dia, saya tanya gimana anjingnya. Maaf ya kalau dia yang namanya sama cucunya atau suaminya ya. Namanya Eren anjingnya saudara ya. Saya tanya gini, gimana Eren? Saya tanya gitu kan. Terus anak saya bilang, tuh mah di kandang. Loh emang dokter gak bilang apa-apa? Mah Eren tuh gak punya asuransi sama BPJS. Oh oke. Maksud anak saya mahal mah. Dokter suruh masuk rumah sakit, dokter suruh diinfus, mahal. Dan pengetahuan aku mah kalau anjing kena pipis tikus tuh pasti lewat. Jadi udah aja lah biarin dia kasih makan aja, kalau udah mau waktunya lewat ya udahlah mah lewat. Gitu kata anak saya. Tapi ayat ini Kejadian 1 itu menjadi rema dalam hidup saya. Coba mama mau lihat. Saya masuk kandang anjing saya, benar saudara. Itu anjingnya gede saudara. Tapi itu udah tertelungkup busaan, belekan, lemes gitu ya. Saya panggil Eren gitu, biasa dia lompat kan. Ini cuma ngelirik gitu. Saya tumpang tangan di tengkuknya. Saya bilang dengan otoritas. Saya ingat ayat Kejadian 1 tadi. Dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Eren, kamu hidup. Bangkit Eren. Sehat. Hidup kamu Eren. Eren, kamu hidup. Bangkit. Sehat. Sembuh dalam nama Yesus. Saudara, tiba-tiba anjing saya berdiri. Dia lari keliling rumah. Waktu dia berdiri lari keliling rumah, saya yang bingung. Kenapa saya bingung? Karena saya nggak habis puasa 40 hari, enggak. Bukan saya, tapi kuasa yang di dalam saya dan memakai saya sebagai rekan sekerja Allah memperkatakan kuasa firman Tuhan, dan firman Tuhan harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan sampai semuanya jadi. Dan sampai hari ini anjing itu hidup. Kalau anjing aja Tuhan peduli, apalagi yang lain. Waktu mami saya meninggal dunia, satu kesaksian lagi, saya boleh minta imam musik. Waktu mami saya meninggal dunia 5 bulan lalu kalau gak salah ya saudara ya. Itu waktu hari pemakamannya, teman-teman bilang, keluarga bilang ini hujan awet katanya. Tahu hujan awet, gede enggak, kecil enggak, ya gitu aja gitu, stabil. Itu karena mami dimakamkan di tanah kusir, itu kalau hujan becek and block ya, bahasa Jerman, becek block. Teman-teman bilang bawa sendal, bawa plastik, pakai sepatu bot gitu, wah udah deh segala macam. Heboh. Saya cuma bilang begini, masa sih kita kalah sama pawang hujan? Bukankah kita anak-anak Allah yang diberi kuasa oleh Allah? Adik saya bilang ini, ya udah lu aja yang doa gitu. Saya berdiri, ayo sama-sama lah, saya bilang gitu. Saya berdiri dan saya katakan, Tuhan dengan kuasa dan otoritas yang kau berikan kepada saya, hujan berhenti, adem ya. Ntar kalau udah selesai mau hujan lagi boleh. Saudara, hujan berhenti, adem. Tepuk tangan buat Tuhan, bukan buat saya. Amin saudara. Dan waktu pemakaman udah selesai, hujan mulai rintik-rintik. Saya bilang sama adik saya, udah waktunya pulang. Kenapa? Udah hujan lagi, udah waktunya pulang. Tadi kan doanya kalau udah selesai boleh hujan lagi. Udah hujan lagi pulang. Amin. Saudara, bukan karena saya hamba Tuhan, tapi karena saya adalah anak Allah. Demikian pula ibu-ibu di tempat ini. Amin. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi tantanganmu? Apa yang menjadi bebanmu? Biar hari ini engkau boleh melihat dirimu sebagai rekan sekerjanya Allah yang diberi kuasa,
yang diberi otoritas oleh Tuhan. Bukankah ada tertulis tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Betul, mereka akan mengusir setan. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Lihat kiri kanannya, itu saudara dan saya. Amin, yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Firman Tuhan katakan, saudara dan saya adalah saksi-saksinya buat dua dunia ini. Artinya dia mau menyatakan kasih-Nya, dia mau menyatakan kuasa-Nya, dia mau menyatakan kemuliaan-Nya melalui hidup setiap kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Amin. Kita berdoa, Tuhan, hamba-Mu selesai Tuhan, tetapi aku percaya Roh Kudus Tuhan ada di dalam kami, menolong kami, mengajar kami, mengingatkan kami, menginsyafkan kami. Betapa luar biasanya Engkau bagi kami Tuhan. Dan betapa luar biasanya kami yang adalah anak-anak-Mu. Dan betapa luar biasanya janji-janji-Mu bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menimbulkan iman kami, menguatkan iman kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami tahu itu boleh memerdekakan setiap kami. Apapun yang dihadapi oleh anak-anak perempuan-Mu Tuhan, aku percaya Tuhan itu tidak lebih besar daripada Engkau sendiri buat kami, daripada janji-janji-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah para wanita-Mu boleh bangkit dan bersinar, dan mereka boleh melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup mereka, apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup mereka, itu ya dan amin. Setiap kita yang disayang dan dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus.